perencanaan adalah suatu aktivitas untuk melakukan kegiatan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan yang melibatkan faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Proses perencanaan merupakan rangkaian langkah untuk melakukan suatu perencanaan yang dimulai dari penyusunan data, analisis, penyusunan rencana, hingga evaluasi implementasi rencana. Perencanaan dalam pembangunan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan secara teratur dan efisien. Kemudian, sumber daya seperti uang, tenaga kerja, dan bahan bangunan tidak terbuang sia-sia. Kemudian dalam fokus PWK, perencanaan membantu mengantisipasi kebutuhan masa depan, seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan juga mitigasi bencana, sehingga bangunan lebih tahan lama dan juga mengoptimalkan fungsi dari si bangunan tersebut. Sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia terbagi dalam 5 periode. Yang pertama yaitu pada masa FOC dan juga kolonial Belanda dari tahun 1600 sampai dengan 1945, di mana pada masa itu perencanaan kota digunakan oleh kolonial Belanda sebagai pengawasan perencanaan perdagangan dan juga perencanaan pertahanan, dan juga pola kota kolonial menjadi awal mula perencanaan wilayah kota di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu periode pada masa Perang Dunia Kedua dan juga sampai dengan awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai dengan 1950, di mana pada masa itu pasca Perang Dunia Kedua banyak terjadi kehancuran infrastruktur serta kota, dan di mana perencanaan berperan untuk memulihkan kembali wilayah dan juga kota yang hancur. Dan pada masa itu juga pemerintah Indonesia mengambil alih sistem tata ruang daripada kolonial Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa 1950 sampai dengan 1960, di mana pada masa itu pemerintah mulai mengenal istilah dari tata kota dan juga tata ruang, dan perencanaan digunakan untuk perencanaan bangunan dan juga infrastruktur jaringan jalan. Kemudian yang keempat yaitu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2000-an, di mana pada masa itu perencanaan wilayah kota itu sudah mulai berkembang dalam bentuk pendidikan dan juga sudah mencakup skala wilayah, dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. Kemudian yang kelima dan terakhir yaitu periode dari tahun 2000 sampai dengan sekarang, di mana pada masa sekarang ini pendekatan perencanaan itu sudah lebih berkelanjutan dan berbasis teknologi seperti Geographic Information System dan juga Smart City, dan dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 sebagai acuan dasar dalam sistem tata ruang wilayah nasional. Aspek keprofesian meliputi perencanaan tata ruang, JIS, urban design, dan mampu menyusun dokumen RT RW dan master plan. Perencana juga harus beretika dan mampu berkomunikasi dengan pihak manapun, dan harus mengikuti perkembangan teknologi mulai dari big data dan smart city. Peluang kerjanya luas, mulai dari instansi pemerintah, developer, dan lembaga riset dan NGO, hingga bidang teknologi dan kewirausahaan seperti jasa JIS dan visualisasi kota. Wilayah memiliki cakupan yang lebih luas daripada kota. Fokus utamanya adalah mengatur dan mengembangkan area yang mencakup berbagai jenis penggunaan lahan dan unit administratif. Ciri-cirinya, skala luas bisa mencakup desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kemudian, aspek yang diperhatikan lebih makro, pola ruang, jaringan prasarana wilayah, dan hubungan antar kawasan. Kemudian, kota adalah bagian dari wilayah, namun memiliki karakteristik tertentu, sehingga kawasan perkotaan dengan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi. Ciri-cirinya, skala lebih sempit daripada wilayah, fokus pada area perkotaan seperti pusat kota, pemukiman, kawasan perdagangan, dan juga industri kota. Aspeknya lebih detail dan operasional, penyediaan fasilitas kota seperti drainase, ruang terbuka hijau, dan juga air bersih. Perencanaan lebih taktis, misalnya dalam RDTR, pengaturan blok, zoning, kemudian intensitas bangunan. Tujuan utamanya menciptakan kota yang tertata, layak huni, dan juga berkelanjutan.
perencanaan wilayah biasanya berfokus pada pengelolaan dan pengembangan wilayah dalam skala yang lebih luas. Contohnya dalam lintas kabupaten, provinsi, dan kawasan-kawasan strategis dengan memperhatikan jaringan infrastruktur, lingkungan, dan pola pemukiman. Kalau perencanaan kota biasanya berfokus pada tata ruang dan perencanaan kota dalam skala yang lebih detail. Contohnya dalam kota atau kecamatan dengan memperhatikan fasilitas umum, transportasi kota, dan pola pemukiman. Contoh dari perencanaan wilayah itu ada RT/RW yang biasa disebut rencana tata ruang wilayah. Dan contoh dari perencanaan kota itu ada RDTR atau yang biasa disebut rencana detail tata ruang. Teluk Betung menghadapi beberapa persoalan perkotaan seperti banjir, kemacetan, permukiman padat, dan kualitas lingkungan pesisir yang menurun. Aktivitas ekonomi dan perdagangan yang terpusat juga memicu kemacetan serta menekan ruang publik. Selain itu, kawasan pesisir mengalami pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan akibat limbah rumah tangga dan aktivitas pelabuhan. Permasalahan tersebut membutuhkan perencanaan tata ruang, transportasi, dan pengelolaan lingkungan yang terpadu. Jadi kesimpulannya adalah kuliah dasar PWK memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana merencanakan, mengatur, dan mengembangkan wilayah serta kota agar lebih tertata, fungsional, dan berkelanjutan. Ilmu ini mengajarkan cara melihat permasalahan kota secara menyeluruh, mulai dari tata ruang lingkungan, sosial, ekonomi, hingga infrastruktur agar perencanaan yang dapat dilihat memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Since the number one.